Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama buka kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, remaja masjid dan seluruh jamaah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah walaupun tadi diguyur hujan, tapi kita istiqomah untuk mendatangi dan memakmurkan masjid kita sehingga pada sore hari ini kita mampu melaksanakan sholat maghrib berjamaah seperti biasanya. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita dari rumah, dari tempat kita masing-masing sampai ke masjid ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang-orang yang istiqomah di dalam keimanan, di dalam ketakwaan dan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita semuanya agar kelak kita disatukan dengan golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan terbaik bagi kita, manusia terbaik pilihan Allah, imam para rasul, penutup para nabi, yakni Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salat dan salam juga dicurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat termasuk kita. Mudah-mudahan kelak kita juga mendapatkan syafaat dan termasuk umat yang dirindukan oleh beliau. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma ketika di alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku remaja masjid, seluruh jamaah Masjid Darussalam dan jamaah yang mengikuti kajian kita dimanapun berada. Kita tetap membahas tema kita tentang 17 jalan takwa menuju surga. Dan pada malam hari ini atau bulan ini kita membahas tema yang keempat atau judul yang keempat, yakni memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid adalah bagian jalan takwa yang insya Allah bakal menuju surga. Masjid adalah tempat-tempat yang diperintahkan di dalamnya untuk menyebut-nyebut nama Allah, bersujud kepada Allah, dan menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makna masjid adalah tempat sujud, artinya tempat merendahkan diri, ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehormatan, ketinggian dan derajat umat Islam itu diukur dari banyaknya atau adanya masjid-masjid yang makmur. Dalam arti makmur ini secara zahir, secara ruhiyah maupun secara zahir. Artinya masjid itu penuh dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendekatkan diri atau untuk bertaqarrub
ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masing-masing pengurus masjid biasanya melakukan kreativitas yang berbeda-beda. Ya, dalam rangka untuk bagaimana memakmurkan masjid itu dalam arti supaya kegiatan-kegiatannya itu bermanfaat bagi umat manusia, wabil khusus terhadap pembinaan akidah, pembinaan akhlak, mental, spiritual, dan juga untuk memperkuat ukhuwah dan silaturahim. Bukan masjid-masjid yang dibangun untuk menimbulkan perpecah belahan atau menimbulkan silaturahim itu kemudian menjadi terputus. Nah, inilah makanya memakmurkan masjid itu adalah bagian jalan ketakwaan yang menuju surga. Kita sudah pernah sampaikan ya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau di dalam riwayat yang dijelaskan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril ketika sedang berdialog. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tempat manakah yang paling disenangi Allah? Jibril alaihissalam menjawab, yaitu masjid-masjid. Dan yang paling disenangi oleh Allah ialah orang yang pertama kali masuk dan yang paling akhir keluar meninggalkannya. Jadi gitu. Ini penjelasan dari malaikat Jibril. Tempat yang dicintai Allah, disenangi Allah adalah masjid-masjid. Sedangkan orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid dan yang paling akhir meninggalkannya. Tentu dengan niat untuk beribadah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang paling pertama kali datang ke masjid tapi mengamat-amati sendal yang paling bagus yang mana. Jadi gitu ya. Ini perlu juga disampaikan secara terbuka. Kemudian nanti begitu lihat, maka sendal yang paling bagus itu kemudian yang diumpetin, ya, sampai orang-orang pada keluar semuanya, tinggal dirinya sendiri. Setelah tidak ada orang, baru sendal yang bagus tadi kemudian dibawa, dikantongi. Jangan sampai seperti itu. Bukan yang itu yang dimaksudkan, tetapi datang ke masjid itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin membaca Al-Qur'an atau tilawah Al-Qur'an, mungkin juga membaca tahlil, tahmid, takbir, tasbih atau zikir-zikir yang lain, istighfar misalnya begitu. Atau mungkin juga membaca buku, ya, buku-buku agama atau diskusi, sekedar untuk silaturahim diskusi, yang mana diskusinya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemberitahuan dari Jibril alaihissalatu wassalam tentang tempat yang dicintai Allah dan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bertanya lagi, tempat manakah yang paling tidak disukai Allah atau paling dibenci oleh Allah? Jibril alaihissalam menjawab, yaitu pasar-pasar. Dan orang yang paling dibenci Allah adalah yang paling dahulu masuk ke dalam pasar dan paling akhir meninggalkannya. Tapi ini juga ada penjelasan. Maksudnya itu bukan pedagang. Kalau memang dia profesinya sebagai tajir atau pedagang, ya hadisnya sesuai dengan apa yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah berkatilah umatku di waktu subuh atau di waktu pagi. Jadi kalau pedagang beda maksudnya dengan hadis ini, ya. Pedagang ya buka lapaknya sepagi mungkin sehingga tidak didahului oleh yang lain. Nah, kemudian tutupnya kalau bisa ya paling akhir, tapi paling akhir jangan sampai malam hari. Nah, ini beda pedagang. Tapi hadis ini terkecuali bagi pedagang tentu saja. Maksudnya orang yang tidak perlu atau tidak punya banyak keperluan masuk ke pasar itu hanya sekedar melihat-lihat atau malah justru untuk berlama-lama membuang waktu dengan percuma. Ya, atau belanjanya lama, nawarnya kalau nawar itu berani betul nawarnya sampai kemudian timbul saling saling ejek misalnya gitu ya. Ya, sehingga sampai penjualnya bersumpah palsu. Nah, itu bahaya lagi. Ya, banyak nawar tapi nggak jadi beli, kan diomelin ya Pak ya.
banyak nawar, pengen ini pengen itu, tapi ternyata nggak jadi beli, kan sakit hati itu kadang-kadang. Nah yang kayak gini maksudnya itu berlama-lama di dalam pasar, ya padahal keperluannya tidak begitu banyak, ya beli barang 1 sampai 7 toko dikunjungi, nawarnya luar biasa, ya misalnya begitu, ya padahal kalau beli di supermarket nggak pakai nawar, betul nggak? Betul nggak nih Pak? Kalau di supermarket itu kan nggak pakai nawar, itu ada bandrolnya, udah kadang-kadang kembaliannya kurang 500 ya udah nggak apa-apa, kan begitu ya Pak ya. Giliran di pasar-pasar yang dibangun oleh umat Islam, nawarnya Masya Allah, ya sampai dipanggil lagi ibu, pak, nggak jadi lagi karena masih belum sepakat lagi. Nah itu jangan sampai seperti itu. Ini maksudnya adalah hadis ini bagi orang-orang yang pergi ke pasar tapi berlama-lama di situ, tidak ada keperluan yang sebenarnya mendesak, ya hanya sekedar buang-buang waktu. Apalagi sekarang pasar-pasar kan dibangunnya bagus-bagus ya Pak ya. Pasar-pasar itu dibangunnya bagus-bagus sehingga orang di dalam pasar itu pengen berlama-lama, ya. Sementara kalau di dalam masjid pengennya cepet-cepet, takut corona. Ya ini bahaya kan? Ya ini bahaya. Nah inilah yang mesti kita sikapi. Jadi sebenarnya memakmurkan masjid itu atau berlama-lama dalam masjid dengan banyak kegiatan itu adalah bagian dari jalan takwa menuju surga. Oleh karena itulah di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, ya apabila kamu melihat orang yang suka atau rajin mendatangi masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Ya, Rasulullah sampai bilang begitu, saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Orang yang sering mendatangi masjid, berlama-lama dalam masjid, diskusi, kemudian baca Al-Quran, berzikir, ya dan lain sebagainya, ya tidak dalam rangka untuk hal-hal yang buruk, maka kata Nabi, saksikanlah bahwa dia adalah orang-orang yang beriman. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian membacakan surat At-Taubah ayat 18, ya bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman, ya dan seterusnya. Nah itu adalah bagian dari motivasi, ya di dalam surat At-Taubah ayat 18 itu Allah berfirman, ya setelah tadi menjelaskan, ya apabila engkau melihat seseorang itu rajin ke masjid, ya maka saksikanlah. Maksudnya kita harus menjadi saksi bahwa dia adalah orang yang beriman. Kelak apabila meninggal dunia kan suka ditanya tuh, apakah orang ini ahli kebaikan, kan suka begitu ya Pak ya. Sebelum dikuburkan itu, setelah disolati, biasanya penghulu atau yang memimpin penguburan jenazah suka bertanya kepada jamaah, saksikanlah apa orang ini baik. Maka kalau kita melihat orang itu rajin ke masjid, maka kita harus bersaksi baik. Jadi begitu. Ini adalah perintah Rasulullah SAW dan pernyataan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bahwasanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, serta tetap menegakkan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut atau tidak tunduk kepada siapapun selain hanya kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memakmurkan masjid itu adalah bagian dari kewajiban syariat sebenarnya, ya. Tidak hanya bagi pengurus masjid, tapi bagi ahli atau warga yang ada di sekitar masjid. Jangan sampai kekhawatiran Rasulullah SAW itu terjadi. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam Sunan Abu Dawud, ya, yang bunyi sabdanya adalah la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasi fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum masyarakat saling membangun atau membanggakan bangunan masjid yang megah tapi kosong, ya bangunan masjidnya megah tapi kegiatannya sepi, ya kecuali hanya untuk sekedar sholat atau untuk berbangga-banggaan, ya oleh pengurusnya atau oleh yayasan yang membangunnya. Sering dikunci sehingga musafir mau mampir sejenak sulit, mau sekedar ganti baju sulit, ya karena dikunci misalnya begitu. Nah
ini adalah bagian-bagian yang mesti diperhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan ya tentang masjid ini. Rasulullah bersabda, ya, aku tidak menyuruh kalian membangun masjid untuk kemewahan, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Jadi masjid yang bagus mestinya menyebabkan kita jadi kerasan bahasa Indonesia betah ya. Jadi betah di dalam masjid itu, berlama-lama di dalam masjid itu. Ya. Jangan sampai masjid yang bagus itu malah justru membuat kita tidak nyaman. Nah, karena apa? Ustadznya galak-galak misalnya gitu kan. Ya. Jadi tidak nyaman. Pengurusnya juga baut apa ya baut teh? Bahasa Sunda teh. Tidak ramah. Ya. Pandangannya tuh nggak ramah gitu ya. Ada yang datang udah dicurigai, ini kelompok mana nih? Misalnya gitu ya. Ini jamaah mana nih? Nah, itu kan berarti tidak nyaman. Ada orang yang pengen ke masjid jadi tidak nyaman. Ya, makanya kita jadi pengurus masjid itu ramah ya. Ucapkan salam lebih dahulu nggak apa-apa. Dipersilahkan ada keperluan apa, dilayani dengan baik. Kalau haus disediakan minuman misalnya gitu ya. Ini adalah bagian dari cara memakmurkan masjid. Anak-anak jangan kemudian dimaki-maki atau dimarah-marahin. Gandeng melulu di masjid masya, balik anak saha gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Maaf dengan bahasa Sunda ya sedikit ya. Jadi jangan sampai seperti itu, maka dibuatlah nyaman. Masjid yang indah sehingga nyaman. Memang tata tertib, adab-adab di dalam masjid itu perlu dijaga. Nah, inilah kewajiban tadi, menyampaikan adab-adab di dalam masjid atau datang ke masjid. Bisa saja dipasang poster-poster sebelum masuk masjid, misalnya kalau zaman sekarang ya cuci tangan, berwudu, bersuci, jangan sampai membawa najis atau kotoran. Ya. Kemudian membaca doa, ya. Doa masuk masjid itu kan bisa saja dipasang di poster atau di luar pagar. Kemudian tidak boleh membuat kegaduhan, ya, tidak boleh membuang sampah atau meninggalkan kotoran dalam bentuk apapun. Kalau misalnya mau tiduran, ya menggunakan alas kaki, alas tempat duduk atau tempat tiduran itu masing-masing. Jangan sampai kemudian nanti ketiduran dan ketidurannya ternyata mohon maaf yang meninggalkan cairan yang bau misalnya begitu. Jangan sampai terjadi. Itu adalah bagian-bagian seperti itu perlu dipasang misalnya itu dalam rangka untuk mengingatkan. Kemudian jangan lupa sholat 2 rakaat at-tahiyatul masjid dan banyakkanlah berzikir. Ya, kemudian yang terakhir jangan lupa kalau meninggalkan masjid berinfak dan bersedekah. Kan begitu ya, Pak. Itu perlu disampaikan dalam bentuk poster-poster. Sehingga bagus. Kemudian kalau pengen doanya istijabah misalnya begitu ya, biasanya dikasih panduan doa apa di sore hari, berzikir petang misalnya begitu, salah satu zikirnya dicantumkan. Itu adalah bagian dari cara memotivasi orang sehingga betah di masjid itu ya. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh memakmurkan masjid. Nah, masjid ini adalah tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling diberkati Allah, sehingga sudah semestinya masjid itu difungsikan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Rasulullah, masjid itu adalah pusat kegiatan manusia. Tidak hanya sekedar untuk beribadah, tapi juga untuk urusan ngatur dunia. Di masa damai, maka masjid itu tempat menimba ilmu, ya, sumber pengkajian ilmu pengetahuan, tidak hanya ilmu agama tetapi juga ilmu-ilmu yang lain yang bersifat keduniaan. Ya, di masjid dibahas tentang ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, kemudian ilmu falak ya, perbintangan, astronomi dibahas, ilmu fisika dan sebagainya dibahas. Ya, ilmu arsitektur bahkan juga disampaikan. Ya, karena Allah yang memberikan bimbingan tentang arsitektur ini ketika memberitahukan kepada Nabi Nuh alaihi salam ketika diminta untuk membangun kapal atau bahtera. Itu contoh-contoh ya, ilmu teknik juga disampaikan di situ. Apalagi ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan hubungan manusia, kemasyarakatan, mengatur dunia, memakmurkan dunia, menciptakan keadilan, perdamaian di dalam masjid mesti disampaikan. Termasuk diantaranya adalah bagaimana memilih kepemimpinan, ya,
Artinya kepemimpinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibahas. Jangan sampai kemudian ditabukan, dilarang yang menyampaikan urusan-urusan memilih pemimpin, memilih wakil rakyat. Kalau untuk kampanye ya nggak boleh, jelas. Tapi kalau untuk menyampaikan panduan-panduan di dalam memilih pemimpin, memilih wakil rakyat, memilih aulia dan sebagainya, ya itu perlu disampaikan. Itulah di masa Rasulullah seperti itu. Ketika zaman perang di masjid itu mengatur siasat. Yang siasatnya itu tidak boleh bocor. Yang namanya perang itu nggak boleh bocor, Pak. Masa perang kemudian kita mau titik kumpulnya di sini dengan pasukan A, B, C, D, nanti strateginya kita akan begini-begini. Ya buyar, Pak, kalau begitu. Musuh sudah tahu duluan. Maka di dalam masjid itu dibicarakan strategi-strategi yang sifatnya rahasianya untuk musyawarah, membicarakan masalah mensiasati strategi-strategi di dalam peperangan kalau diserang oleh musuh. Ya, ini termasuk bagian dari hal-hal yang diwajibkan untuk diketahui di dalam memakmurkan masjid. Nah, kemudian di masa musibah, ya, terdapat musibah, bencana alam, peperangan dan sebagainya, maka masjid adalah tempat yang paling aman untuk menampung para pengungsi, pengobatan dan sebagainya. Sehingga perlu difungsikan bagaimana caranya di sekitar masjid itu juga ada klinik-klinik, ya, klinik pengobatan, ya, kemudian ambulan yang siap untuk melayani masyarakat dan lain sebagainya. Ini bagian dari cara memakmurkan masjid. Kalau ini semuanya terjadi, maka insya Allah warga masyarakat juga tidak kemana-mana, tidak ada korban pemurtadan dan lain sebagainya, karena setiap masjid sudah memfungsikan hal-hal yang bermanfaat bagi umat, bagi jamaah sekitarnya. Nah, dan masih banyak lagi sebenarnya kiat-kiat atau hal-hal yang mesti dilakukan di dalam memakmurkan masjid ini, karena masjidlah tempat yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling nyaman dan aman, ya. Di dalam masjid itulah maka kita akan mendapatkan kebaikan. Buktinya aman dan nyaman apa, Bapak? Kalau khutbah Jumat itu banyak orang yang tertidur saking nyamannya. Ya, Pak, ya. Baru setelah ibadah Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, baru pada bangun. Ya, itu buktinya. Padahal tadinya di rumah stres barangkali, diomelin istrinya, kemudian punya janji kepada anaknya belum ditunaikan dan sebagainya, stres. Begitu masuk masjid nyaman. Itu buktinya bahwa sebenarnya masjid itu adalah tempat yang paling aman dan nyaman, damai. Kemudian kalau di masjid-masjid pasti dibahas hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita membicarakan masalah strategi tadi, misalnya pemilih pemimpin, aulia dan sebagainya, pasti yang dibicarakan tentu berdasarkan sesuai dengan syariat-syariat. Bukan untuk caci maki, ya. Oleh karena itu kalau di dalam masjid tidak boleh ada caci maki. Ya, sehingga kita perlu menyampaikan berdasarkan hujah, berdasarkan nas, berdasarkan dalil yang jelas sehingga umat memahami. Dan kalau sudah memahami, tidak boleh memaksa memang sih, ya. Di dalam beragama saja tidak boleh memaksa. Maka apabila kita sudah jelaskan sedetail mungkin, segamblang mungkin dengan dasar-dasar hukum-hukum syariat, petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk-petunjuk Rasulnya, kemudian masih ada tetap yang berselisih, ya biarkan saja, nggak perlulah kemudian kita memaksakan, ya. Kecuali memang itu prinsip-prinsip akidah yang memang perlu dijelaskan secara tegas. Kalau sudah disampaikan kemudian ternyata tidak mau mentaati, ya itu urusan dia, berarti kekuatan imannya, ya ketegaran ilmu dan pendalaman agamanya, ya sebatas itu. Kewajiban kita memang bernasihat, tetapi tidak boleh memaksakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku remaja masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya berbagai macam kegiatan yang mungkin bisa jadi alternatif adalah, ya dalam satu minggu itu mesti ada kajian-kajian, ya yang rutin. Itu diusahakan mesti ada pelatihan bahasa Arab, kemudian ada pelatihan jenazah misalnya begitu yang seminggu sekali dilaksanakan, sehingga nanti masyarakat sekitar itu tahu kalau orang tuanya meninggal, semuanya pada sibuk, maka insya Allah bisa menanggulanginya dengan bagaimana cara mentalkin, ya misalnya punya saudara atau punya orang tua yang sudah usianya lanjut, kemudian ada tanda-tanda hilang kesadarannya, kemudian mentalkin, ya itu nggak perlu repot-repot panggil peruqyah misalnya gitu. Kalau sudah bisa, ya itu bisa sendiri ditalkin sendiri, karena masa-masa usia-usia yang katakanlah lanjut itu, Pak, rawan, ya rawan
Karena usia lanjut itu pertama kadang-kadang pendengarannya sudah mulai berkurang, ya, sehingga ketika kita ngomong sulit didengar. Pandangannya juga sudah mulai rawan. Tetapi setan dan para sekutunya itu justru pada saat itu dia mengambil kesempatan. Sampai nyawa di tenggorokan saja ketika hendak sakaratul maut, setan itu masih berusaha untuk menyesatkan manusia, menipu manusia, dan berusaha untuk mengambil haknya untuk menjadikan manusia itu mengikuti apa maunya. Nah, oleh karena itulah di masa-masa seperti itu perlu, ya, keluarganya, anaknya yang kita biasa mengetahui untuk paham, ya, menghadapi orang tua yang sudah pikun seperti apa, bagaimana, dan itu perlu disampaikan pada saat pengkajian-pengkajian, dan itu difasilitasi oleh pengurus DKM sehingga masyarakat dan jamaah itu paham, ya, ketika pendengaran orang tua kita atau saudara kita yang sudah sepuh atau kakek kita yang sudah sepuh itu tadi kemudian menurun, sudah susah diajak bicara, ya, kecuali mungkin dengan alat bantu pendengar, maka kita harus tahu tanda-tandanya, ya, dan kita juga harus tahu bagaimana mentalkinnya atau membimbingnya. Ini adalah bagian dari cara-cara yang mesti dilakukan oleh para pengurus masjid sehingga ada kemampuan bagi setiap muslim untuk menterapi keluarganya, ya. Pandangannya juga kadang-kadang sudah tidak bisa kelihatan walaupun matanya melek gitu, ya, tapi kadang-kadang kabur dan sebagainya. Nah, ketika itulah setan menampakkan dirinya, setan membisikkan segala sesuatu sehingga kadang-kadang ngeluhnya begini. Pada saat seperti itu dalam keadaan sendirian dia takut mendengar suara macam-macam, ya. Kita nggak mendengar, tapi dia mendengar suara yang macam-macam. Ada suara menakut-nakuti, ada suara anak-anak yang gaduh, ada suara menderu-deru dan sebagainya. Orang lain tidak dengar, tapi orang yang sudah pikun itu bisa saja mendengar. Nah, ketika itu mesti bagaimana? Ini adalah bagian dari hal-hal yang mesti dibahas di dalam masjid-masjid untuk disampaikan. Termasuk bagaimana kalau misalnya mengurus jenazah tadi ada pelatihannya, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian juga masalah-masalah yang lain, misalnya tadi masalah ilmu kedokteran yang dipadu dengan ilmu ruqyah, itu perlu juga disampaikan. Ilmu obat-obatan herbal dan sebagainya perlu disampaikan juga di dalam masjid-masjid, dan ini adalah bagian dari cara memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah segala sesuatu yang dilakukan dalam masjid itu akan mengundang keberkahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sedangkan orang yang menebarkan ilmu yang bermanfaat itu akan terus mendapatkan pahala mengalir sampai hari kiamat ketika ilmunya itu diamalkan oleh banyak orang, dan bahkan multi pahalanya itu luar biasa. Karena satu orang yang mengajarkan satu bab ilmu atau satu ilmu kemudian dilaksanakan oleh orang banyak, misalnya dari satu masalah kita ajarkan ada 5 orang yang mengikutinya, maka kita mendapatkan pahala dari mengajarkan ilmu itu ditambah pahala 5 orang yang mengamalkan ilmu itu tanpa mengurangi pahala 5 orang tersebut. Lah kalau itu multi levelnya sampai generasi-generasi berikutnya, maka kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan DKM atau pengurus DKM yang memfasilitasi tadi juga sama, mendapatkan pahala yang terus mengalir. Inilah yang mestinya menjadi motivasi. Jangan sampai masjid kita bagus kemudian kegiatan-kegiatannya sepi, ya, kecuali hanya sholat fardu saja. Nah ini, Pak, tapi dalam masa corona sepertinya gimana? Ya kita siasati lah. Pokoknya yang paling penting protokol kesehatan tetap dilakukan, katakanlah begitu, ya, jangan sampai melanggar hukum. Walaupun sebenarnya masa-masa seperti itu kita harus ada batas waktunya sebenarnya, ya. Kalau menurut Rasulullah itu ada batas waktunya, bahwa virus itu atau penyakit itu ya ada mautnya begitu, ya, ada matinya begitu. Tidak mungkin virus itu kemudian merajalela, berkembang, beranak pinak terus macam-macam dan sebagainya. Jadi ada batas waktunya. Ini yang juga mesti kita siasati. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana semangat kita menjadikan masjid itu adalah tempat yang nyaman, tempat yang aman, tempat yang betul-betul menjadikan kita betah di dalamnya. Ya, kalau panas ya di masjid ini luar biasa enak, sejuk. Bisa kalau berlama-lama di sini ngaji, lama-lama bisa tertidur karenanya enaknya. Ya, AC-nya dingin, ruangannya juga terang, cerah. Apalagi pengurusnya someyah apa ya, Pak? Ramah, ya. Pengurusnya ramah-ramah. Alhamdulillah seperti itu bagus.
Dan ini adalah bagian dari hal-hal yang perlu diteruskan dan ditularkan atau diwariskan kepada generasi-generasi penerus kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita baca surat An-Nur ya. Ini ciri-ciri kemenangan. Satu ayat di dalam surat An-Nur, ciri-ciri kemenangan diantaranya adalah orang-orang yang selalu banyak bersujud. Ya, di dalam surat An-Nur ayat 55, Allah memberikan janji kepada orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji, siapa yang janjinya paling ditepati kecuali dengan Allah, kecuali janji Allah. Ini Allah telah berjanji. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sesungguhnya Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka sebelumnya dalam keadaan ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku, dan barang siapa yang tetap kafir atau ingkar setelah janji itu disampaikan, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Apa yang disebut fasik? Fasik artinya orang-orang yang membuat kerusakan, orang-orang yang merusak. Perilakunya menimbulkan kerusakan, kata-katanya menimbulkan kerusakan, ya, kebijakan-kebijakannya menimbulkan kerusakan, menimbulkan keresahan. Itu namanya fasik, ya. Nah, ini adalah bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengimani atas janji Allah ini setelah disampaikan oleh Allah dengan jelas, dengan gamblang, maka mereka itu pasti orang-orang yang fasik atau orang-orang yang suka membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi. Nah, pengurus-pengurus DKM dan kita jamaah-jamaah tentu tidak ingin kita termasuk orang-orang yang disebut fasik tadi, ya, fasikun, orang-orang yang membuat perpecah belahan, sehingga masjid ini harus dikelola supaya bagaimana jangan sampai timbul perpecah belahan. Nah, ini tentu harus kita siasati karena memakmurkan masjid ini bagian dari jalan ketakwaan dan insya Allah menjadi sarana menuju surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai kemudian kalau ada jamaah yang lain masuk ke dalam masjid tiba-tiba curiga, kecuali memang dia bermaksud untuk yang tidak baik. Ya, kan kadang-kadang orang yang bermaksud tidak baik itu kelihatan, Pak. Ya, bagi orang yang sudah biasa mengamati perilaku seseorang akan paham. Misalnya dia mau mencuri, ya misalnya dia mau menimbulkan perpecah belahan, itu bisa kelihatan sebenarnya. Nah, oleh karena itu perlu dicegah dengan cara yang baik, dengan cara yang ramah, dengan cara yang tertutup, dalam arti tertutup tidak membuka aibnya. Ya, sehingga dengan cara seperti itu maka masjid kita akan tetap terjaga, izzahnya terjaga, izzah pengunjung atau orang yang tadinya mau masuk masjid yang tadinya mau niat buruk kemudian juga terjaga, tetapi juga mendapatkan bimbingan. Tapi kalau misalnya nekat, ya boleh saja kemudian dilaporkan ke aparat keamanan. Nah, ini adalah bagian dari pengamanan-pengamanan berlapis. Kita mesti rubah ya pola kita di dalam memakmurkan masjid ini. Walaupun ya saya sebenarnya sedih luar biasa ya, masjid-masjid di masa corona ini terus dicurigai sebagai klaster-klaster penyebar virus corona, atau diantaranya adalah mungkin dalam rangka untuk mencegah, tapi ini kebablasan, Pak, sebenarnya ya. Menurut saya ini kebablasan. Dalam arti kebablasan di sini ya, jangan sampai kemudian malah pasar-pasar dibuka, ya, di mana-mana kebebasan berkumpul, bertemu, berkerumun, berlama-lama itu juga dibuka. Tapi masjid-masjid hanya sekedar mau untuk sholat aja, sholat Jumat banyak yang ditiadakan.
ya, untuk menghindari hal seperti ini adalah bagian dari hal-hal yang wallahu alam ini skenario besar yang dalam rangka untuk menjauhkan umat dari Rabb-nya, dari Tuhannya, ya, dari bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadakan acara di masjid aja sekarang izinnya luar biasa, Pak. Ya, mengadakan misalnya nih, saya mau mengadakan acara ruqyah misalnya begitu ya, pelatihan sosial ruqyah. Hari ini sampai hari ini kita susah, Pak. Ya, diberi batasan-batasan yang luar biasa. Kalau melanggar panitianya nanti ditangkap dan sebagainya. Ini kan sedih yang seperti ini. Nah, oleh karena itu bagi aparat-aparat ya kita meminta tolonglah kalau masalah masjid udahlah jangan diintervensi untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu. Silakan Anda mau cari cara mau naik jabatan seperti apa silakan, tapi jangan kemudian masjid itu dijadikan target untuk tadi mencari popularitas atau untuk hal-hal yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab insya Allah para pengurus masjid dan panitia-panitia kegiatan di masjid itu akan bertanggung jawab. Ya, dari sisi protokol kesehatan ya insya Allah kita juga tidak ingin keberadaan kita itu kemudian menimbulkan masalah bagi orang lain. Demikian yang kita sampaikan dan mudah-mudahan sekali lagi ini juga menjadi perhatian kita bersama para DKM, para pengurus DKM, jangan khawatir untuk memakmurkan masjid sepanjang kita tetap ya ikuti koridor protokol kesehatan karena saat ini itu bagian dari perintah penguasa. Tetapi jangan sampai kemudian kita diintervensi sehingga tidak boleh A, B, C, D dan sebagainya. Kita harus punya jati diri sebagai muslim yang mandiri tapi juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Kalau misalnya ada waktu ya kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh jamaah dan saudara-saudara kita yang saat ini barangkali sedang diberikan ujian sakit, apapun sakitnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang terbaik, mengembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Bagi yang memiliki ujian-ujian yang lain, mungkin ada permasalahan keluarga atau mungkin berkaitan dengan hutang piutang, mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluar untuk dapat melunasi hutang-hutangnya, untuk menyatukan keluarga supaya rukun, harmonis dan kembali kepada hubungan-hubungan silaturahim yang tetap berada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan jabatan-jabatan yang selama ini lengah ya terhadap ujian dan tipu daya, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke jalan yang benar dan diridhoinya. Jangan sampai kemudian menjadi orang-orang yang tercela atau terjerumus kepada situasi sistem yang dapat mencelakakan dirinya dan keluarganya di masa tuanya. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah pernah mengingatkan akan datang di kalangan umatku penguasa-penguasanya seperti singa, wazir-wazirnya seperti serigala, penegak hukumnya seperti anjing, dan manusia pada saat itu seperti domba-domba yang kebingungan. Ya, bagaimana mungkin domba dapat hidup nyaman di antara singa, serigala dan anjing? Nah, itu peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau Anda atau siapapun juga jadi penguasa, jangan jadi penguasa seperti singa. Kalau jadi pembantu-pembantunya penguasa, maksudnya di sini pembantu ya aparat-aparat yang berkaitan dengan kekuasaan, jangan seperti serigala. Kalau jadi penegak hukum itu kalau di kita kan ada dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau hakim. Jangan seperti anjing. Ya, anjing itu hewan yang naudzubillah terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an diabadikan karakter anjing itu dikasih peringatan dan tidak dikasih peringatan, digebah atau tidak digebah, dia menjulurkan lidahnya. Masa bodoh amat. Dan karakter anjing itu adalah siapapun juga yang memberikan daging, tulang sekalipun, bukan daging, tulang saja, tipu daya itu tulang, maka dia akan diam. Jadi kalau anjing dipelihara sama tuannya, orang mau datang ke situ padahal tamu membawa hadiah, tapi kalau dia tidak memberikan sesuatu untuk anjing itu akan tetap menyala. Betul ya Pak ya? Pasti digonggong itu, teriakin dan sebagainya, bahkan mungkin diserang, dikejar dan sebagainya. Tapi meskipun pencuri, meskipun perampok, kalau datang ke situ kemudian anjingnya kemudian dikasih suapan, maka dia diam. Nah, inilah karakter yang tidak baik. Kita mesti ingatkan ya saudara-saudara kita yang memiliki jabatan kekuasaan itu supaya menjadi pejabat-pejabat ya penguasa-penguasa yang tetap berada dalam
rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita sampaikan kritikan, masukan, nasihat, peringatan, kemudian masih tetap seperti itu, ya silahkan saja. Nanti bagaimana kesudahannya kita tidak bisa memaksa. Allah itu maha adil, dan Allah maha pembalas, dan Allah maha teliti, dan Allah maha penguasa, maha perkasa. Apabila pengadilan Allah telah datang, tidak akan ada jual beli, tidak akan ada syafaat, rekomendasi, bantuan dari orang lain, dan juga tidak ada tebusan-tebusan. Nah, inilah bahayanya apabila kita tidak menyadari itu. Karena itulah kewajiban kita adalah bernasihat sebaik mungkin, baik dengan cara lembut maupun dengan cara tegas, jelas, ya, keras. Itu boleh-boleh saja, tingkatannya berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Kita berdoa, Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya sangat bagus sekali ini. DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Pengurus DKM memang bertugas untuk mengajak masyarakatnya atau jamaahnya untuk berdaftar. Tetapi pengurus DKM, apakah pengurus DKM itu punya kewajiban juga memakmurkan ekonomi jemaahnya? Karena di agama lain, selain Islami, itu ada juga dana-dana untuk membantu jemaahnya yang kurang mampu. Demikian. Iya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang namanya pengurus atau takmir masjid itu kan memang harus memakmurkan masjid dalam arti luas, termasuk jamaah-jamaahnya yang dalam keadaan kesulitan tadi. Makanya di masjid-masjid itu kan sumber pengumpulan dana, infak, sedekah, dan zakat, ya. Dan itu dikelola mandiri oleh masjid, boleh saja. Tujuannya apa? Jangan sampai ada masyarakat itu kemudian tidak terbantu pada saat mendapatkan kesulitan sehingga menjadi target untuk pemurtadan tadi. Memang punya kewajiban yang sama, ya, untuk termasuk diantaranya membangun sentra ekonomi. Nah, ini adalah perlu juga dipikirkan bagaimana caranya supaya masjid itu juga bisa menjadi basis pembentukan ekonomi umat yang mana bisa dikelola dengan baik sehingga nanti bagi hasilnya dikembalikan, ditampung di baitul malnya, dipisahkan dari yang lain, kemudian untuk membantu jamaah-jamaah saudara-saudara kita yang ketika itu membutuhkan. Ya, memang ini bagian dari kewajiban, Pak. Ya, hanya saja kondisi memang belum memungkinkan untuk itu. Ya, kalau di zaman Nabi kan ada baitul mal, di zaman sahabat juga seperti itu. Sampai-sampai khalifah itu memikul beras atau memikul gandum, ya, disampaikan kepada orang-orang yang itu dari harta baitul mal yang dikumpulkan di dalam masjid tadi. Ya, para saudagar, para pedagang, para pengusaha itu mengumpulkan dananya dan juga membangun sentra-sentra usaha di mana sebagiannya adalah sistem bagi hasil. Bahkan orang yang kaya raya bisa saja mewakafkan usahanya, ya, misalnya dengan kebun kurma, kan dalam sejarah ada, ya, yang mewakafkan kebun kurmanya. Kemudian Utsman bin Affan mewakafkan sumur, ya, sumur Utsman yang dulunya sumur dimiliki oleh orang Yahudi tadi. Itu adalah bagian dari contoh-contoh, ya, untuk memakmurkan masjid-masjid termasuk dalam masalah ekonomi umat. Ya, jadi oleh karena itu masjid perlu juga misalnya ada toko, tapi nggak boleh jual belinya di dalam masjid, itu udah jelas, ya. Jual belinya, transaksinya tidak boleh dalam masjid, tapi di luar boleh saja ada toko-toko yang dikelola oleh masjid, oleh DKM, dan itu nanti hasilnya adalah untuk membantu memakmurkan kesejahteraan ekonomi, walaupun tidak semuanya bisa ditanggulangi, tapi setidak-tidaknya memang ada bagian dari itu. Makanya pengurus masjid kan ada takmirnya, bagian hubungi ustadz, ada bagian ekonomi, ya, ada bagian apalagi misalnya kurban dan sebagainya yang seperti itu, ya, memang bagian dari kewajiban, tetapi tentu dengan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada. Demikian, Pak, terima kasih pertanyaannya, luar biasa bagusnya. Mudah-mudahan ini juga bagian dari dakwah kita dan didengar oleh masjid-masjid yang lain. Contoh yang bagus adalah Masjid Jogokarian, ya. Jogokarian kita pada saat ke sana itu, Pak, begitu mau cari rental mobil, kita ngomong sama DKM langsung kontak. Situ ada mobil nggak yang bisa disewakan? Artinya mobil jamaah, ya. Kesepakatannya lewat pengurus DKM. Nah, sehingga nanti bagian keuntungannya juga masuk ke kas DKM dan sebagainya. Tapi dikembalikan lagi ke jamaah. Kemudian tempat nginap, ada tempat nginapnya,
Ya, kalau misalnya di situ penuh, ya masyarakat sekitar yang rumahnya bisa digunakan untuk penginapan, itu juga masjid yang merekomendasikan, DKM yang merekomendasikan, luar biasa. Ini contoh ya yang bagus. Dan saya pikir sesuatu yang bagus itu boleh saja kita mencontek ya Pak ya, mencontek yang baik-baik, insya Allah tidak ada masalah. Apalagi kalau motivasinya dalam rangka untuk mendapatkan rahmat, ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah alam bisawab. Sudah waktu Isya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.